Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini saya bisa duduk di tempat ini. Majelis yang mulia ini kangen rindu untuk ikut terus majelis ini. Doakan mudah-mudahan sehat, sampai semua insya Allah diberikan kesehatan, sehat, afiat insya Allah ta'ala. Sebelum kita membaca hadis-hadis, bahkan membaca ayat-ayat sebentar lagi, alhamdulillah kita menyempatkan diri untuk membaca tahlil, ikut menghauli sahibul haul di pekan ini, yaitu Al-Habib Ja'far bin Syekhan yang luput tidak bisa hadir ke sana. Alhamdulillah malam ini kita ikut mentahlilkan, membacakan doa. Jadi Habib Ja'far bin Syekhan kita jadikan lokomotif kita dalam menuju ke tempat yang mulia untuk menghantarkan arwah daripada orang-orang tua kita. Lokomotifnya adalah Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Kemudian lokomotif itu mengantarkan gerbong-gerbong, dan gerbong itu kita isi orang tua kita, ya, para orang tua kita, orang-orang yang kita cinta, para guru kita yang mungkin tidak seperti beliau Habib Ja'far, makomnya, kedudukannya, ya. Beliau jelas ahli jannah, beliau jelas sekarang bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang wafat dari keluarga kita belum tahu apakah cukup amalan-amalan mereka, tetapi dalam acara ini kita sertakan. Kita membaca doa, baca yasin, baca tahlil, kemudian kita kemas itu dalam hal ini, membacakan untuk Habib Ja'far bin Syekhan. Kemudian kita katutkan orang-orang tua kita. Jadi kalau Habib Ja'far sampai, pasti orang tua kita juga sampai, ya. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cinta, ya, pasti sampai. Pemimpinnya beliau orang-orang mulia. Itu pentingnya kita menghadiri acara-acara tahlilnya orang-orang yang sudah diyakini kehebatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, man shalla ala maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang sholat untuk orang yang sudah yakin dimaghfurkan, sudah yakin diampuni, maka yang nyolati itu pasti akan mendapatkan juga ampunan. Sedangkan as-salat, ma huwa salat? As-salat wa ad-du'a. Apa artinya sholat? Sholat artinya doa, ya. Doa. Jadi arti bahasa dari sholat itu adalah doa. Sholat bahasa Inggrisnya apa? Sholat bahasa Inggrisnya apa? Pray. Doa apa? Hah? Kan sama aja. Sholat pray, doa ya pray. Liburan pray, ya. Jadi dalam bahasa Arab juga as-salat ad-doa, ya. Sehingga ada yang mengatakan man shalla ala maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang sholat untuk orang yang sudah pasti diampuni, dia juga mendapatkan ampunan. Artinya termasuk ada pendapat mengatakan barang siapa yang mendoakan orang yang sudah pasti diampuni, dia juga mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya siapa yang hadir majelis-majelis tahlil, majelis haul, ya, yang mana yang dihauli pasti sudah diampuni, maka yang hadir ini
membawa niat untuk orang tuanya, untuk orang-orang yang dia cinta, pasti mendapatkan juga. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca sedikit faedah-faedah ya. Kita mulai dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran tadi, kemudian kita baca sedikit hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan ayat ini. Kita membaca sekarang tentang at-tarhib min itlaqin nazar wa min al-khalwah bil ajnabiyah wa min an-nazar ila al-imra'ah wa min an-nazar ila al-amrat al-hasan li ghairi hajatin syar'iyyah. Masalah yang kita baca malam hari ini adalah bab tentang tarhib, ancaman dari Allah, baik dalam ayat Al-Quran ataupun peringatan dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ya, ancaman dari apa? Ancaman dari mengumbar pandangan. Ya, mengumbar pandangan. Mata kita ini amanat dari Allah. Amanat, tugas kita menjaga amanat. Jangan disalahgunakan. Jangan diumbar melihat yang haram-haram. Ya. Itlaqin nazar, jangan diumbar. Ada ancaman dari Allah. Dan juga ancaman dari al-khalwah bil ajnabiyah. Berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa yang bukan mahram, ya, tanpa ada keluarga yang menjaga, yang mendampingi, berdua-duaan, khalwah. Dan juga ancaman di dalam aturan syariat, orang dewasa memandang kepada anak-anak yang masih baru balik, gitu ya, yang ganteng, yang wajahnya bagus, itu disebut dengan amrat, ya, amrat dalam bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kita apa? Yang masih baru-baru ini remaja, tumbuh remaja, ya, apa? Baru tumbuh kumis, gitu ya. Ya, baru tumbuh kumis, bukan yang sudah hilang kumisnya, enggak, ya. Yang masih baru naik lancing itu kan itu termasuk merupakan godaan berat bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun juga bagi perempuan dengan sesama perempuan, ya. Dan juga tanpa ada hajat yang sesuai dengan syariat, ya. Memperhatikan yang laki-laki, memperhatikan wanita yang bukan mahramnya tanpa hajat syar'i, ya. Wanita juga melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan pandangan memperhatikan tanpa ada hajat secara syariat, itu juga tidak boleh. Jadi bukan hanya laki-laki kepada wanita saja, tapi wanita kepada laki-laki juga dilarang melihat. Ya. Apa ayatnya? Coba kita lihat. Kita lihat salah satu di antara ayat yang ada dalam surat An-Nur. Ya. Surat An-Nur salah satu daripada surat yang ada dalam Al-Quran yang kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada wanita-wanita kita, istri kita, putri-putri kita, ya. Surat An-Nur, karena di situ ada aturan-aturan yang lebih banyak diarahkan kepada keluarga, khususnya kepada para wanita, kepada istri ataupun remaja putri atau kepada ibu-ibu dalam surat An-Nur, ya. Lihat, salah satu isinya itu
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Artinya apa? Coba perhatikan. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman yang laki-laki. Katakan kepada mereka, laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka merundukkan pandangan matanya. Pejamkan mata. Yaghuddu min absarihim, pejamkan mata. Pejamkan dari apa? Dari kemaksiatan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Yahfadhu furujahum. Dalam ayat ini Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita orang mukminin untuk memperhatikan dua hal. Pertama, jaga pandangan mata. Jaga pandangan mata. Kedua, jaga kemaluan. Apakah ini hanya untuk orang beriman yang laki-laki saja? Tidak. Lanjutan ayatnya yang ke-31, Allah mengatakan, wa qul lil mu'minati, dan katakan juga kepada orang-orang mukmin yang wanita, pada mukminat, mereka juga suruh untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya. Alladzina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di antara keistimewaan orang-orang beriman, keistimewaannya orang-orang beriman adalah mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah, tidak melampiaskan nafsu birahi kecuali kepada pasangan mereka yang sah, istrinya atau suaminya kalau perempuan, au ma malakan aymanuhum, atau kepada budak-budaknya zaman itu, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun itu, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Barang siapa yang mencari jalan selain itu, selain melampiaskan kepada pasangannya yang sah, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, keterlaluan kepada Tuhannya, keterlaluan melawan kepada Allah. Ya. Segala cara untuk melampiaskan keinginan nafsu, ya, memuaskan daripada birahi selain daripada pasangan kepada pasangan, maka itu adalah cara yang sesat. Ya. Ini yahfadna furujahum, menjaga kemaluan mereka. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kemudian dalam surat yang lain, ya, ada juga yang berhubungan dengan judul yang kita baca ini. Qala Allah Ta'ala dalam surat lain, surat Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya
pendengaran, as-sam'a, wal basara, dan pandangan mata, bahkan al-fuad, gerakan hati, ya, bicaranya hati. Semuanya itu tiga ini yang disebut kullu ulaika, semua mereka itu anhu mas'ulah, akan dipertanyakan oleh Allah kepada pemiliknya, kepada kita. Kita yang punya mata, kita yang punya telinga, kita yang punya hati, ya, akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, diapakan matanya selama hidup, dipakai apa telinganya selama hidup, kemudian hatinya digerakkan untuk apa saja yang tersimpan di dalam hati, ya. Dan tanya, kalau mata, telinga sudah jelas, maksiatnya mata, maksiatnya telinga jelas, ya. Maksiatnya telinga apa? Ya, mendengarkan bunyi-bunyi maksiat. Apa itu maksiat? Ya, ghibah diantaranya, ya, fitnah, termasuk mendengarkan lagu-lagu yang mengundang syahwat, ya, lagu-lagu yang membuat bergejolaknya syahwat, lagu yang bercerita tentang, ya maaf, banyak kita lihat, kita dengar kalau acara-acara pernikahan, gitu ya, sound sudah naik ke atas, digantung lagu yang diperdengarkan apa? Lagu-lagu kadang-kadang berbicara tentang, bercerita tentang bentuk tubuhnya perempuan, kadang-kadang, ya. Lagu-lagu yang mengundang syahwat pendengarnya. Apa hukumnya mendengar itu? Haram. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gimana kalau kedengaran? Kalau kedengaran enggak, ya. Kedengaran bagaimana? Tetangga itu yang ngadakan acara. Ini saya protes, nggak bisa, kedengaran terus, nggak tanggung jawab. Yang nyetel yang tanggung jawab. Sahibul bait, sahibul hajat tanggung jawab. Makanya ini as-sam'a, dalam rangka menjaga pendengaran. Mulai sekarang coba niat, mungkin diantara sampean ada yang mau punya gawe, ya. Pasti bakal punya gawe, nanti kasih tahu kepada yang punya sound. Kan sampean bayar sound, ya. Masa gratisan? Kan bayar sewa sound. Pilih lagu-lagu yang religi, ya. Lagu-lagu yang gembira tidak apa-apa, tapi tidak sampai mengundang syahwat. Lagu berhubungan dengan pernikahan boleh, ya. Yang bercerita tentang pernikahan, senangnya kemanten baru, tidak masalah. Memang waktunya, ya. Tapi jangan kebablas. Tanggung jawab kita, ya. Mendengar dalam acara-acara, apalagi mendengar dengan sengaja, setel HP terus pakai headset, ya, supaya tidak ada orang lain dengar. Telinga bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Wal basara, dan juga pandangan mata bertanggung jawab. Apa yang kita lihat, apa yang Anda lihat, baik dilihat secara langsung ataupun dilihat secara sembunyi-sembunyi yang tersimpan di file HP Anda, ya. Coba lihat, periksa isi HP-nya itu. Isi HP-nya apa saja yang disimpan, gambar-gambar apa saja yang disimpan, video-video apa saja yang disimpan di HP-nya, ya. Kita orang laki, gambar wanita siapa saja yang disimpan. Jangan menyimpan gambar mantan pacarnya dulu, ya. Tidak boleh. Sampai sudah menikah, dia sudah menikah, lepas sudah. Tidak boleh disimpan, diperhatikan, dilihat. Itu menjadi kotoran di HP, ya. Dibawa terus, sholat, dikantongi di mana, di baju kita waktu sholat.
Kira-kira Allah tahu benda? Ada isi simpanan gambar-gambar yang tidak bagus di situ. Mantan istri juga sudah mantan, ya. Ya baik. Mantan istri sudah jadi istrinya orang. Wal fuad, kata Allah, bahkan gerakan hati, ya, pembicaraan hati, obrolan hati, biarlah engkau jadi milik orang lain, tapi cinta kita tetap bersemi. Kadang-kadang kan begitu, ya. Karena memang cinta pertama sulit untuk ditinggalkan, untuk dilupakan, ya. Cinta pertama sulit dilupakan, ya enggak? Ya enggak? Jadi kalau masih ingat cinta pertama dulu, ya. Mantannya, tapi sudah dilupakan oleh beliau. Karena memang tidak boleh diingat. Jadi jangan ada, biarlah kamu jadi istrinya orang lain, tapi tetap cinta kita tetap tersimpan. Kita ketemu di akhirat saja. Di akhirat ketemunya di mana? Hah? Istri orang dicinta di dunia, suaminya orang dicinta. Ini gerakan hati, kerjaan hati, ya. Tidak usah disimpan, tapi sulit. Usahakan, paksakan diri. Setelah dipaksakan tapi masih kadang-kadang ingat, apalagi ketemu terus salah tingkah, itu sudah bukan urusan kita, urusan Allah, ya, urusan Allah. Rasa cinta itu Nabi sendiri ngomong kepada Allah. Nabi bicara kepada Allah tentang cinta beliau kepada para istrinya. Nabi sebagai seorang rasul, bahkan apakah Nabi bisa untuk menghindarkan kan istrinya yang ditinggal wafat 9, ya. Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtar dan Nabial Mustafa. Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Ketika Nabi hidup, apakah Nabi bisa adil di dalam mencintai, adil di dalam membagi cinta yang ada di dalam hatinya? Saya punya hati 1, saya bagi 9. Apakah begitu? Enggak. Tetap Nabi bahkan sebagai Rasul enggak bisa. Karena sebagai Rasul beliau adalah manusia, ya. Sehingga beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika beliau memberikan hak para istrinya, ya, memberikan hak-hak para istrinya secara adil, tidak dibeda-bedakan. Nah, di situ Nabi mengatakan, ya Allah, ini yang bisa saya lakukan dalam pembagian kepada istri-istri saya. Maka jangan engkau tuntut saya untuk sesuatu yang saya tidak mampu untuk membagi. Ya, apa itu? Cinta di hati, ya. Siapa istri yang paling dicinta oleh Rasul? Di antara 9 istri, siapa yang paling dicinta? Kira-kira siapa? Setelah Siti Khadijah wafat, Siti Aisyah. Siti Aisyah, Nabi tidak memungkiri bahwa beliau lebih cinta kepada Siti Aisyah daripada yang lain, ya. Nah, di situ Nabi mengatakan, saya tidak mampu untuk membagi adil rasa cinta, tapi pembagian dari segi materi, nafkah tetap harus adil. Ini yang bisa saya lakukan, kata Nabi. Pembagian materi, pembagian hak, nafkah. Tapi untuk cinta, itu bukan urusan kita, urusan Allah, ya. Makanya saya katakan tadi, mantan-mantan sampean, ya. Mantan-mantan, kan semua punya mantan pasti, ya. Semua punya mantan, nggak mungkin. Biarpun Habib juga punya mantan, ya. Ada mantan. Mantan pacarnya dulu, yang sekarang sudah dimanteni, ya tetap. Tapi yang tidak sempat dimanteni kan ada beberapa, ya. Kadang-kadang ketemu di undangan, hati. Nah, itu nggak bisa dikuasai. Allah yang mengatur, tidak dosa kita. Yang dosa adalah kalau diikuti, gitu, ya. Dikejar. Nah, itu ketemu lagi, coba cari, tanya nomor HP-nya berapa. Nah, ini dosa, ya. Ada apa?
sudah punya orang dan kita sudah punya, gitu ya. Ini penafsiran daripada kalimat al-fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, pandangan, dan gerakan hati semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ya. Ada dalam hadis, ya, Nabi mengatakan, Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Oh, ada hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan bagi umatku keliru, lupa, dan apa yang dilakukan secara terpaksa, gitu ya. Nah, ada hadis yang berbicara tentang gerakan hati selama tidak dituruti, gitu ya, tidak berdosa, gitu ya. Kalau hanya gerakan hati, gitu ya, kadang-kadang tersirat di hati, ya, tersirat di hati keinginan untuk berbuat dosa, ya. Kalau hanya lewat saja tersirat, itu tidak berdosa, ya. Tapi kalau diikuti, gerakan itu diikuti, maka akan jadi dosa. Yang tidak berdosa contohnya seperti apa? Kadang-kadang kita ini kalau dalam keadaan sulit, gitu ya, dalam keadaan sulit, kepepet, kadang-kadang ada setan membisikkan di hati, ya. Setan itu langsung membisikkan ke hati, tidak pakai lewat telinga, langsung dibisikkan di hati oleh setan. Itu ada motornya tetangga tuh, kuncinya gantung, ambil saja. Nah, itu bisa buat nutupi kebutuhan sebulan, umpama. Itu gerakan hati. Apakah berdosa itu? Kalau hanya gerakan hati lewat, tidak berdosa, asalkan langsung kita tutup dengan astagfirullah, ya. Stop, hilang dosanya. Tapi kalau gerakan hati itu kita ikuti dengan akal, gerakan di hati diikuti dengan akal mengatakan iya, ya, betul juga. Nah, ini yang berdosa, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita lanjutkan sedikit hadis Nabi SAW mengatakan dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda baginda kita Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati kalian, jangan suka duduk di pinggir jalan, di buk-buk pinggir jalan. Hati-hati semuanya, yang muda, yang tua. Yang muda duduk pinggir jalan dengan gitarnya, jangan. Nabi langsung mengatakan begitu. Tapi sahabat ada yang tanya terus, karena para sahabat juga tempat duduknya di pinggir jalan, tempat mereka berjumpa satu sama lain. Banyak di antara mereka yang perjumpaannya di pinggir jalan, ngobrol terus, sehingga mereka ada yang tanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, malana min majalisina buddun. Wahai Rasul, tidak ada buat kita tempat lain untuk majelis, untuk majelis, untuk kita duduk-duduk. Tidak ada tempat lain. Kita ya karena tidak punya tempat masing-masing, terpaksa di pinggir-pinggir jalan kita duduk. Maka Nabi mengatakan apa? Faida abaitum illal majlis fa'tut tariqa haqqa. Baiklah, kata Nabi, jika kalian tidak mau kecuali harus duduk di pinggir-pinggir jalan untuk kalian kesahan,
maka kalian harus melaksanakan haknya pengguna jalan. Haknya pengguna jalan harus diperhatikan. Sahabat tanya, apa wahai Rasul haknya para pengguna jalan? Kalau tidak bisa memenuhi hak pengguna jalan, maka kita akan berdosa duduk di pinggir jalan, kesahan di pinggir jalan. Apa haknya pengguna jalan? Atau haknya jalan itu apa? Pertama adalah ghaddul basar. Pejamkan pandangan ketika melihat kepada yang menggoda pandangan mata. Mampukah kalian menjaga pandangan? Yang lewat di jalan itu macam-macam bentuknya orang, ya, orang yang terbuka auratnya, orang yang wajahnya menarik. Bisakah memejamkan mata, tidak melihat kepada itu? Ini yang pertama. Yang kedua, wakaful adha, hindari diri dari mengganggu orang yang lewat. Hindari. Mengganggu bagaimana maksudnya? Segala bentuk dari perbuatan kita atau ucapan kita yang kira-kira menyebabkan orang terganggu yang lewat itu, maka itu termasuk mengganggu. Bahkan ucapan salam pun kadang-kadang bisa menjadi dosa buat kita. Ya, salam itu kan bagus, assalamualaikum, bagus. Tapi bisa menjadi salah ketika kita salah tujuan. Ya, mulai dari tadi duduk di pinggir jalan, berapa ratus orang yang sudah lewat, tidak ada yang disalami. Sekarang ada gadis cantik yang lewat. Ketika ada gadis cantik yang lewat, assalamualaikum, ya. Salam apa itu? Salam Anda itu berpahala apa berdosa? Berdosa, ya. Karena itu dianggap mengganggu, ya. Jelas mengganggu. Kenapa? Anda salam karena yang disalami cantik, ya. Tadi mbah-mbah lewat gak disalami, ya. Giliran gadis cantik yang lewat, assalamualaikumnya lembut sekali, ya. Sebagian pendapat mengatakan salam yang seperti ini untuk yang disalami nggak wajib menjawab, ya. Nggak wajib menjawab. Gadis cantik atau Anda, ya, disalami oleh gadis cantik, sudah punya istri, disalami oleh gadis cantik, salam terus. Waalaikumsalam. Tambah ganteng sampean, ya. Sampean juga tambah cantik. Nah, iya. Nah, itu nyambung terus nanti, ya. Nyambung. Jadi sesuatu perjumpaan itu dimulai dari salam. Ibtisamatun wa salamun. Ya, ibtisamatun. Salamun summa kalamu. Ya. Summa mau'idun wa liqa'u. Pertama senyuman. Senyuman, kemudian salam. Setelah salam, kalam. Setelah kalam, mau'id, janji. Setelah janji, baru perjumpaan. Ya. Assalamualaikum. Tambah cantik. Sampean juga tambah ganteng. Sampai nggak boleh mengucapkan itu kepada bukan mahram. Ya. Kepada bukan mahramnya. Kecuali kalau memang jelas, yakin Anda tidak tergerak hati dan orang yang diomongi juga tidak tergerak hati. Ya. Siapa? Disampaikan sama banyak bebek di rumah. Beb, tambah ayu sampean. Ya. Sudah umur 60 tahun. Ini kan jabar khawatir, ya. Tidak masalah, ya. Tapi kalau yang kira-kira masih bergerak hatinya, haram memujinya dengan pujian tambah cantik atau tambah ganteng. Dan kasih tahu perempuan-perempuan kita di rumah, kalau ada orang laki memuji dengan pujian tambah cantik, jangan mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Ya. Jangan, tidak boleh. Terima kasih apa?
Ada satu orang perempuan di zaman tabi'in dulu, satu orang perempuan cantik sekali, matanya biru, ditunggu oleh satu orang pemuda, menunggu di pinggir jalan. Begitu perempuan itu lewat, mulai dari mau lewat dipandang dengan matanya, terus sampai di depannya dilihat, sampai lewat orang itu dilihat terus. Kemudian perempuan itu noleh, ada apa kamu mengikuti saya dengan pandanganmu? Ini orang menjawab, saya senang sama matamu, saya senang melihat matamu. Oh, kamu senang melihat ini? Kamu senang melihat mata saya? Baik, tunggu, katanya. Tunggu. Pulang perempuan itu. Pulang. Dicongkel matanya. Dua-duanya dicongkel matanya. Sambil mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau memiliki anggota badan yang menyebabkan rusak hatinya orang beriman. Dicongkel matanya, kemudian diserahkan kepada pembantunya. Coba ditaruh di nampan, terus kemudian ditutup dengan kain. Coba kasihkan ini kepada pemuda yang duduk di pinggir jalan. Dia senang sama mata saya. Dikirim. Ya. Begitu dikirim, kemudian diterima oleh beliau, pemuda ini. Dikira kue bolu, ya. Kiriman ucapan terima kasih atas pujian, senang. Begitu dibuka dua mata, ya. Kaget beliau, kaget. Siapa itu? Al-Imam Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali. Sebelum beliau menjadi muridnya Sayyidina Ali, Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang akhirnya beliau menjadi seorang imam besar. Pertamanya beliau begitu, ya, masih mursal, tapi beliau taubat dari ini. Akhirnya, ya, beliau mimpi ketemu dengan wanita itu setelah wafat. Ternyata wanita itu sudah berada di samping Rasulullah SAW. Ya. Gitu orang beriman. Tidak suka kalau sampai anggota badannya, bahkan rambutnya pun, gitu ya, kalau sampai menggerakkan birahi orang lain, ya. Makanya kasih tahu perempuan-perempuan kita, ya, wanita-wanita kita, termasuk istri kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, jaga tubuhnya. Semua tubuhnya adalah aurat, ya. Mulai dari kepala sampai kaki itu aurat. Jangan sampai dipandang oleh orang yang bukan mahramnya. Yang memandang ya haram, dosa. Tapi yang terbuka auratnya ya lebih berdosa, ya. Kaful adha. Kemudian apalagi waradus salam, dan menjawab salam. Menjawab salam kalau yang lewat itu salam, ya. Kok yang lewat salam? Oh ya, memang yang jalan, aturan mengucapkan salam adalah yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk, ya. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang berkendaraan mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang jalan kaki, ya. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan yang terakhir kata Nabi, melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika Anda mau duduk, terpaksa duduk di pinggir jalan. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini insya Allah tidak bisa kita lakukan. Kita duduk 1 jam di pinggir jalan melihat orang yang terbuka aurat, ya bisa ratusan, ya. Bisa kita mengatakan, tutup aurat, Anda bisa. Pakai jilbab, haram, tidak bisa. Melihat laki perempuan goncengan, haram. Ya, tidak bisa kita lakukan itu. Nah, kalau sudah jelas tidak bisa, hindari duduk di pinggir jalan, ya. Jangan duduk di buk-buk pinggir jalan. Satu hadis lagi, Nabi SAW mengatakan,
la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian duduk berdua-duaan dengan perempuan. Duduk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Illa, kecuali kalau perempuan itu ada mahramnya yang mendampingi. Ya, Bib, saya nggak duduk dua-duaan, saya keliling kota goncengan dua-duaan. Gimana? Ya sama saja, ya. Berdua-duaan haram hukumnya. Jangan sampai ada. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, wa in kunta tuqri'ul Qur'an. Bahkan walaupun kamu sedang ngajari ngaji, gitu ya, ngajari Quran. Ada murid, ada ustadznya laki, muridnya putri, setoran Quran, ayo di kantor berduaan, gitu ya. Tetap tidak boleh, kata Sayyidina Umar, walaupun sedang ngajari Quran. Karena setan ketika masuk ke hati dalam menggoda, dan godaan umpan yang paling gampang, yang paling mempan untuk menggoda seseorang wanita di hadapan laki atau seorang laki di hadapan perempuan adalah kayak lawan jenis. Umpan yang paling ampuh bagi setan. Bahkan ketika membaca Al-Quran pun setan tetap mampu untuk menggoda kalau terjadi duduk dua-duaan. Ya, hindari duduk berdua-duaan dengan lawan jenis kecuali ada mahram yang mendampingi. Ya, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah untuk kita semuanya, diberikan tuntunan untuk kita dan juga untuk keluarga kita sehingga bisa menjaga aturan-aturan syariat, ya, dan juga adab-adab syariat yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarrifu ridha wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.